Kalau presidennya lurus, bawah nggak berani nggak lurus. Kalau gue presiden nih, gue lakuin apa sama? Nah, kalau saya jadi presiden, gue langsung bubarin itu BGN itu, Badan Gizi Nasional. Untuk apa? Buat saya negara ini nggak perlu ada BUMN juga. Saya berkuasa kok. Kalau aku jadi presiden, aku kasih sertifikat tanah semua. Setelah gue pelajarin semua, gue bilang, lu kalau bikin pemilu sistem lu rubah segala macam, nggak bakal bisa. Ya harapan kita tuh punya presiden yang betul-betul, ya kayak George Washington. Kalau nggak ada seorang Jenderal George Washington mutusin perang saudara kan jalan terus. Tapi kan solusinya Pak Ahok tuh bergantung pada figurnya, bukan bergantung pada sistemnya. Maksudnya gini, harus gantung pada sistem. Tapi untuk merubah sistem di Indonesia saat ini, hanya tinggal satu kesempatan di presiden. Karena parpol nggak bisa. Karena semua parpol terlalu banyak, nggak ketemu suaranya. Hanya presiden bisa buat sistem. Kalau buat sistem kan berarti undang-undang dong. Kan sistem kan dibuat dari peraturan nih. Yang bisa membuat peraturan ini semua cuma satu presiden, namanya Perpu. Cuma dia doang. Kalau itu bisa dilakukan, siapa? Partai politik nggak bisa. Hanya presiden. Cuma baik lagi presiden, Anda berani nggak berkorban buat bangsa negara ini? Jadi Abraham Lincoln lagi nonton opera ditembak. Nah itu dia. Kalau kita balikin itu dalam konteks Indonesia, katakanlah seorang presiden, misalnya Pak Ahok, terpilih jadi presiden, kemudian mau melakukan hal itu. Tapi kan kita tahu bahwa dengan kita melakukan itu, kita nggak mengakomodir kepentingan orang yang sebenarnya waktu itu bantu kita. Rakyat banyak, lebih banyak. Paling kita jalannya tuh nggak. Pengawal itu mesti jalan di depan, depan belakang kita jalan mundur, takut ditembak dari belakang. Ya itu doang kelemahannya. Karena kan takut ditembak. Pernah terjadi. Pengawal mesti hadap-hadapan nih bos. Kita juga jalan gini supaya kakak ketembak nih. Iya, banyak presiden negara-negara yang tewas ditembak juga. Ditembak meleset juga. Iya. Tapi kan ada yang ngatur juga. Iya, betul. Tapi Lincoln mati ditembak. Iya. Tapi hasilnya, ke satu mati membuat tumbuh banyak orang baru kan. Oh, gue presiden nih, gue lakuin apa enggak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua, bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin, semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya nggak sama gue? Bikin transparan. Kau tunjukin itu dulu. Terus menteri gue nggak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut tuh boleh ambil sebagai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen tuh boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta, sama nggak? Nah kalau saya jadi presiden, gue langsung bubarin itu BGN itu, Badan Gizi Nasional. Untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh, kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Udah ada kajiannya kok. Cuma tinggal 2 saja, bukan cuma isu hapus pertalite terlalu ribut. Orang kan takut harganya naik, bukan soal pertalite, bukan pertalite-nya. Nah coba kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax Turbo saja. Lalu masyarakat bagaimana? KTP kita kan, waduh, saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah lah mahasiswa, saya aja bisa marah. Untung saya sudah bukan mahasiswa gitu loh. Kalau aku jadi presiden, aku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000, kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik. Nah itu pepatah Cina kuno yang ngajarin aku. Kalau huruf hoki, beruntung, itu adalah bawahnya petak sawah. Jadi kalau Bapak Ibu mau hoki, mesti punya lahan. Jadi kalau punya duit lebih, beli tanah. Susah apapun, jangan jual tanah. Tapi apa boleh buat kalau orang tua sakit di ICU sebulan tidak mati-mati? Jual tanah, jual rumah kita. Jadi saya bilang pemerintah ini tidak perlu kasih kita uang. Yang penting kalau kami sakit, jangan kami dirampok. Anak saya pintar, jangan dirampok, masih kuliah. Jangan kayak sekarang, musim kampanye, baru ada pengobatan gratis. Kalau kita pas sakit, kalau tidak sakit, sekarang kemana mobilnya?
Ya jadi sekali lagi, aku tinggalkan nomor handphone saja. Kalau presiden yang lurus, bahwa nggak berani nggak lurus, pasti disikat. Ya. Nah ini prinsip dasar. Terus dibilang ini satu kalimat paling suka, pejabat apapun lu nggak usah takut, kecuali yang tidak mau terima duit lu. Lu perlu takut namanya. Nah, kita nggak tahu ada jasbo, ada apa. Itu bapak saya dari kecil, lu kalau jadi pejabat, itu harus ingat. Kalau lu nggak terima duit orang, orang udah takut sama lu. Iya. Karena berarti lu nggak bisa dibeli. Nah, itu dasar. Ya. Jadi kalau dia bilang semua orang ada nilainya, dan semua orang ada nilainya dong, kan ada harganya dong. Ya. Ya, kita mesti bilang harga lu itu nyawa yang asli. Oke. Baru dia mikir. Baru tuh. Nah ini prinsip dari kecil kita diajar. Pak nggak ada menteri BUMN lagi Pak, bubarin Pak. Buat saya negara ini nggak perlu ada BUMN juga. Saya berkuasa kok. Misalnya contoh kayak Freeport, ngapain saya keluarin duit minjam duit sampai mau beli saham 51%. 51%. Tahu nggak artinya kalau saya punya saham 51%? Kerusakan lingkungan Anda yang Anda pakai puluhan tahun, sekarang saya ikut udah beli dari Anda, saya ikut tanggung jawab 51%. Pindah ke Anda gitu ya? Kewajiban Pindah ke Anda membangun smelter, saya ikutan sekarang. Iya, Kalau saya nggak mau. Nggak usah repot. Saya sih nggak mau bagi untung. Saya maunya cara kampung saya dulu. Nikel lu angkat, emas lu angkat, tembaga lu angkat, Ambil 20% semua buat punya rakyat saya. gitu ya, iya. Saya juga akan bayar royalti. Saya duduk anteng-anteng aja. Itu yang saya maksud. Tuh kalau ada dana ngapain sekarang ngambil duit konglomerat itu banyak. Terus buat main saham. Kawat dong, kita mesti produk sesuatu dong. Itu juga saya bilang kayak koperasi gitu ya. Kan kalau mau beneran, kenapa nggak mau semua yang disita, sawit-sawit, tambang yang disita, semua orang kerjain, berlaku hukum tadi tuh. Ini punya koperasi desa. Setiap penduduk adalah anggota koperasi. Dapat dividen. Kaya negara ini, kalau rakyat kaya, buka toko apapun laku, Pak. Kan itu hukum ekonomi kan? Iya. Nah jadi, ya itu saya bilang anggota DPR RI 1 bulan 1 miliar juga boleh gajinya. Tapi semua pengeluaran lu dibuka, kasih rakyat lihat mana pantas nggak pantas. Lu berani buka nggak? Pengadaan, belum lagi pengadaan nih di kementerian-kementerian, mungkin di TNI, Polri, di aparat, coba berani buka nggak pengadaannya? Lu suruh anggota dewan 1 miliar sebulan kecil. Kalau aku berani bayar, tapi aku tanya, nanti lu keluarin ya, mana yang nggak pantas, buang. Berani ngomong nggak? Tapi secara kinerja DPR juga paling Terus undang-undang balik juga lambat keluarnya. Makanya kan banyak reses bos, baik keluar negeri bos. Terus hitung aja anggota dewan keluar negeri berapa kali. Iya. Dulu kan gua tolak melulu. Nah ini model-model gitu tuh kita beresin. Mobil dinas, rumah dinas, semua beresin dulu. Jual aja tuh rumah dinas semua, kamu sewa semua. Kenapa? Gara-gara mau perbaikan. Kalau duit lagi perbaikan. Kalau mau ya udah lamsam. Nah ini yang enggak. Jadi perkeringat, tapi saya juga tidak mau rakyat itu dihasut seolah-olah tidak pantas pejabat gaji atau tinggi. dapat gaji tinggi. Gue tanya, lu mau nggak digaji lu rendah kalau lu profesional? Enggak sih. Ini kenapa satu pihak kita bangga orang lain terima gaji besar, tapi ketika pejabat mau gaji besar kita nggak terima? Karena lu korup bos, lu nggak bisa buktiin harta lu sama gaji lu nggak sesuai.